Pernahkah Anda berhenti sejenak sebelum membagikan sebuah berita? Atau berpikir dua kali sebelum menulis komentar di media sosial? Jika ya, Anda sudah melangkah ke gerbang literasi kewarganegaraan digital. Di era yang serba terhubung ini, nyaris seluruh hidup kita bersentuhan dengan teknologi. Informasi datang sederas air bah. Batas antara dunia nyata dan dunia maya semakin tipis. Karena itulah kita tidak cukup hanya bisa menggunakan gawai. Kita perlu kemampuan lebih. Kita butuh kecerdasan untuk menavigasi ruang digital secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Inilah yang kita sebut sebagai civic literacy digital atau literasi kewarganegaraan digital. Civic literacy digital bukan sekadar soal keterampilan teknis. Ini bukan hanya tentang cara mengunggah foto atau membuat status. Jauh lebih dalam dari itu, ini adalah soal etika, kesadaran hukum, dan tanggung jawab kita sebagai warga negara di ranah digital. Bayangkan ruang digital sebagai sebuah kota besar yang tidak pernah tidur. Di sana ada pasar, perpustakaan, alun-alun untuk berdiskusi, tetapi juga ada gang-gang gelap yang berbahaya. Tanpa literasi digital, kita seperti berjalan di kota itu dengan mata tertutup. Kita rentan tersesat oleh informasi palsu, hoaks yang dirancang untuk memecah belah. Kita bisa menjadi korban penipuan yang menguras tabungan. Data pribadi kita, yang ibarat kunci rumah, bisa dicuri dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Inilah alasan mendasar mengapa setiap warga negara, tanpa terkecuali, memerlukan literasi digital sebagai tameng pelindung. Lebih dari sekadar perlindungan diri, literasi digital juga tentang menjaga kesehatan demokrasi kita. Demokrasi yang sehat membutuhkan warga yang terinformasi dengan baik. Warga yang bisa berpartisipasi dalam diskusi publik dengan argumen yang solid, bukan dengan caci maki. Ketika hoaks menyebar luas, polarisasi politik menajam, ujaran kebencian menjadi hal biasa di media sosial, fondasi demokrasi kita sedang tergerus. Warga negara yang melek digital mampu menyaring informasi, mengenali propaganda, tidak mudah terprovokasi oleh konten-konten yang sengaja dibuat untuk menciptakan kekacauan. Peran mahasiswa di sini menjadi sangat vital. Anda berada di pusat pusaran informasi. Setiap hari Anda berinteraksi dengan beragam gagasan, berita, opini di dunia maya. Tanpa bekal literasi yang kuat, Anda bisa tanpa sadar menjadi penyebar disinformasi. Sebuah pesan berantai di grup WhatsApp, sebuah tautan berita dari situs abal-abal, sebuah video yang dipotong dari konteks aslinya. Jika dibagikan tanpa verifikasi, dampaknya bisa merusak reputasi seseorang, memicu konflik komunal, mengancam persatuan bangsa. Literasi digital memberi Anda kekuatan untuk memutus rantai kebohongan itu. Pada akhirnya, literasi digital adalah soal kedaulatan. Bukan hanya kedaulatan negara, tetapi juga kedaulatan individu atas pikirannya sendiri. Di era algoritma media sosial yang membentuk gelembung filter, literasi digital membantu kita keluar dari gelembung itu. Ia mendorong kita untuk mencari perspektif yang berbeda, berpikir kritis, membentuk opini berdasarkan fakta yang utuh. Dengan begitu, kita tidak menjadi boneka yang dikendalikan oleh algoritma atau pentingan pihak tertentu, melainkan menjadi individu yang dalam berpikir dan bertindak. Pancasila bukanlah sekadar teks yang terpajang di dinding kantor pemerintahan. Ia adalah jiwa bangsa, seperangkat nilai yang hidup dan relevan di setiap zaman, termasuk era digital. Mari kita bedah bagaimana kelima sila tersebut dapat menjadi kompas moral kita saat berselancar di dunia maya. 5 ikon yang merepresentasikan setiap sila Pancasila dihubungkan dengan garis ke sebuah ikon laptop di tengah. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengingatkan kita bahwa setiap tindakan kita, termasuk di dunia digital, diawasi oleh Tuhan. Ini adalah fondasi etika. Menjauhi fitnah, kebohongan, segala bentuk konten yang merusak. Sila ini juga menjadi dasar untuk saling menghormati keyakinan orang lain, tidak menyebarkan ujaran kebencian berbasis agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah tentang empati. Di balik setiap akun media sosial, ada manusia dengan perasaan, berkomunikasi dengan santun, menghindari perundungan siber, menghargai privasi orang lain. Sebelum berkomentar pedas, ingatlah bahwa kata-kata digital punya dampak nyata. Sebelum menyebarkan data pribadi seseorang, bayangkan jika itu terjadi pada diri kita. Kemanusiaan yang beradab di dunia maya berarti memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, dengan hormat dan penuh martabat. Sila ketiga, persatuan Indonesia menjadi benteng kita melawan perpecahan. Di dunia digital, sangat mudah menemukan konten yang mengadu domba suku, agama, ras. Sebagai netizen Pancasilais, tugas kita adalah menjaga persatuan.
Hindari membagikan konten provokatif. Sebaliknya, sebarkan narasi-narasi positif tentang keberagaman Indonesia. Gunakan media sosial untuk membangun jembatan dialog antar kelompok, bukan membangun tembok permusuhan. Saat melihat potensi konflik, jadilah penengah yang bijak, bukan kompor yang memperkeruh suasana. Persatuan digital adalah cerminan dari persatuan nasional kita. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat, mengajarkan kita untuk berdemokrasi secara sehat di ruang digital. Gunakan hak berpendapat dengan bertanggung jawab. Sampaikan kritik yang membangun, bukan hujatan yang menjatuhkan. Hormati perbedaan pendapat dan terlibatlah dalam diskusi yang rasional. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, mendorong kita untuk memperjuangkan keadilan. Laporkan akun-akun penipuan yang merugikan masyarakat. Dukung kampanye digital untuk membantu mereka yang membutuhkan. Pastikan akses informasi yang benar dan bermanfaat bisa dinikmati oleh semua orang, bukan segelintir pihak saja. Contoh pertama, saring sebelum sharing. Pesan berantai bombastis di grup keluarga. Jangan langsung percaya atau forward. Berhentilah sejenak. Lakukan cek fakta sederhana. Cek sumber, media yang kredibel, situs tidak jelas. Cari berita serupa. Tindakan sederhana ini adalah perwujudan dari sila keempat, yaitu menggunakan hikmat kebijaksanaan sebelum bertindak dan menyebarkan informasi. Contoh kedua, cara kita berinteraksi di kolom komentar. Misalkan Anda tidak setuju dengan sebuah opini yang diunggah oleh seorang teman atau tokoh publik. Alih-alih menulis, pendapat bodoh, Anda tidak tahu apa-apa. Seorang netizen cerdas akan menulis, saya punya pandangan yang berbeda. Menurut data yang saya baca, situasinya tidak seperti itu. Bagaimana kalau kita melihat dari sisi ini? Perbedaan nadonya sangat jelas. Yang pertama menyerang pribadi. Yang kedua menyerang argumen. Kolom komentar yang penuh hujatan versus kolom komentar yang berisi diskusi konstruktif. Inilah praktik nyata dari sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menjaga adab dan martabat dalam berdiskusi, bahkan saat kita berbeda pendapat. Perilaku cerdas ketiga berkaitan dengan privasi. Anda sedang berkumpul bersama teman-teman dan mengambil foto yang bagus. Sebelum mengunggahnya ke media sosial dan menandai tag semua orang di dalamnya, tanyakan izin terlebih dahulu. Boleh tidak foto ini aku upload dan aku tag kalian? Mungkin ada teman Anda yang tidak nyaman jika fotonya tersebar di publik. Menghormati privasi orang lain adalah etika dasar di dunia digital. Hal ini juga berlaku untuk tidak menyebarkan tangkapan layar percakapan pribadi tanpa izin, karena itu adalah pelanggaran kepercayaan yang serius. Contoh keempat adalah partisipasi aktif untuk kebaikan, wujud dari sila ketiga dan sila kelima. Anda melihat sebuah kampanye online untuk membersihkan pantai dari sampah plastik, atau penggalangan dana untuk korban bencana alam yang diselenggarakan oleh lembaga terpercaya. Alih-alih hanya menggulir layar, Anda ikut berpartisipasi. Mungkin dengan menyumbang sedikit, atau minimal dengan membagikan informasi kampanye tersebut agar jangkauannya lebih luas. Anda juga bisa menggunakan fitur report atau lapor ketika menemukan konten berbahaya seperti hoax, ujaran kebencian, penipuan. Tindakan ini adalah cara kita menjaga digital bersih, aman, dan berfaedah bagi persatuan dan keadilan sosial. Ketika nilai-nilai Pancasila diterapkan secara konsisten di dunia digital, dampaknya akan terasa nyata dan positif. Tren positif, peningkatan konten edukatif, penurunan laporan hoax, peningkatan sentimen positif. Pertama, keamanan digital kita akan meningkat secara signifikan. Dengan mengamalkan sila kemanusiaan dan keadilan, warga menjadi lebih waspada terhadap modus penipuan dan lebih peduli untuk melindungi data pribadi, baik milik sendiri maupun orang lain. Tidak mengklik tautan sembarangan, menggunakan kata sandi yang kuat, tidak membagikan informasi sensitif. Kesadaran ini akan menjadi budaya baru. Ruang digital yang tadinya terasa rawan dan penuh jebakan, perlahan berubah menjadi lingkungan yang lebih aman untuk beraktivitas, belajar, bekerja. Kedua, etika komunikasi dan budaya digital kita akan menjadi lebih sehat dan beradab. Bayangkan sebuah lini masa media sosial yang dipenuhi oleh diskusi yang mencerahkan, bukan caci maki. Bayangkan kolom komentar yang berisi pertukaran gagasan, bukan adu hujatan. Inilah hasil dari penerapan sila kemanusiaan dan kerakyatan. Ketika empati dan sopan santun menjadi norma, perundungan siber akan berkurang. Ketika hikmat kebijaksanaan diutamakan, dialog yang konstruktif akan tumbuh subur. Budaya digital kita tidak lagi identik dengan netizen barbar, netizen yang cerdas, netizen yang kritis, netizen yang berbudaya.
sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ketiga, penerapan nilai Pancasila, khususnya sila persatuan, akan memperkuat ketahanan nasional kita di era digital. Disinformasi dan propaganda asing yang bertujuan memecah belah bangsa akan lebih sulit menembus pertahanan kita. Mengapa? Warga sudah terbiasa menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi oleh isu sara, lebih mengutamakan narasi persatuan. Komunitas-komunitas digital akan tumbuh menjadi agen yang mempromosikan toleransi dan keberagaman, bukan sebaliknya. Media sosial bisa menjadi alat untuk merayakan kekayaan budaya kita, bukan untuk mempertentangkannya. Ini adalah benteng digital yang paling kokoh. Akhirnya, semua ini akan bermuara pada penguatan demokrasi digital. Warga negara yang cerdas dan berlandaskan Pancasila akan menjadi partisipan demokrasi yang berkualitas. Menggunakan hak suaranya di bilik suara, aktif menyuarakan aspirasi, mengawasi jalannya pemerintahan, memberikan masukan yang konstruktif melalui kanal-kanal digital. Debat publik menjadi lebih sehat, partisipasi warga meningkat, kebijakan publik berpotensi lebih baik karena data yang akurat dan aspirasi yang tulus. Ruang digital kita, dengan demikian, tidak lagi menjadi ancaman, melainkan menjadi pilar baru yang menopang demokrasi Indonesia. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari sekarang.